Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Pelatihan yang beranggotakan Umi Haniin, Ade Nunung Nur Azizah, Mas Ayu Fakhiratri Andini, Vicky Nurdiana, dan Sutarman. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk membahas mengenai model evaluasi pelatihan, yaitu model CIPP. Selain model Kirkpatrick, ada model lain yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi pelatihan, yaitu model CIPP. Apa itu model evaluasi CIPP? Model evaluasi CIPP yaitu model evaluasi yang terdiri dari komponen konteks, input, proses, dan produk, di mana CIPP ini diambil dari singkatan model evaluasi tersebut. Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Stuff Lee Beam pada tahun 1965 di Ohio State University. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, perusahaan, manajemen, maupun institusi. CIPP didesain untuk secara sistematis mengarahkan proses pengukuran saat pertama sebelum evaluasi dimulai, kedua saat pelatihan berlangsung, ketiga pengukuran di saat selesai evaluasi. Ketiga kata yang disebutkan tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. 4 aspek model evaluasi CIPP membantu pengambil keputusan untuk menjawab 4 pertanyaan dasar mengenai: yang pertama, apakah yang harus dilakukan? Mengumpulkan dan menganalisa need assessment data untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran. Kedua, bagaimana kita melaksanakannya? Sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi. Yang ketiga, apakah dikerjakan sesuai rencana? Ini menyediakan pengambil keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring program, pengambil keputusan mempelajari beberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana. Konflik yang timbul, dukungan staf dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran. Yang keempat, apakah berhasil? Dengan mengukur outcome dan membandingkan pada hasil yang diharapkan, pengambil keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali. Situasi atau latar belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi pelatihan yang akan dikembangkan, seperti kebijakan organisasi, sasaran yang ingin dicapai unit kerja dalam waktu tertentu, dan permasalahan yang dihadapi unit kerja. Evaluasi konteks memiliki kebutuhan, permasalahan, aset, dan peluang untuk membantu membuat keputusan, menetapkan tujuan dan prioritas. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Evaluasi konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah tujuan yang ingin dicapai yang telah dirumuskan dalam program benar-benar dibutuhkan oleh organisasi? Menentukan sumber daya yang tersedia, kemungkinan strategi alternatif, dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi, membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
Selanjutnya yaitu input. Komponen evaluasi masukan meliputi A. Sumber daya manusia, B. Sarana dan peralatan pendukung, C. Dana atau anggaran, dan D. Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Pertanyaan yang berkenaan dengan input mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Misalnya, apakah proses metode pelatihan yang diberikan memberikan dampak yang jelas pada perkembangan peserta? Dan bagaimana reaksi peserta terhadap metode pelatihan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada proses. Evaluasi proses adalah untuk melihat apakah pelaksanaan program pelatihan sudah sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Evaluasi proses merujuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, dan kapan kegiatan akan selesai. Model CIPP yang selanjutnya yaitu proses. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk proses antara lain. Yang pertama, apakah pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan jadwal? Yang kedua, apakah yang terlibat dalam pelaksanaan program pelatihan akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? Dan yang terakhir, hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program? Model CIPP yang selanjutnya yaitu produk. Pada tahap evaluasi produk, seseorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan atau suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Pertanyaan yang dapat diajukan pada model CIPP produk ini yaitu: yang pertama, apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? Yang selanjutnya yaitu, apakah kebutuhan peserta sudah dapat dipenuhi selama proses belajar mengajar?